Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita masuk ke materi tentang teori permainan ya. Nah, ini pengertian dulu ya dari teori permainan. Jadi, teori permainan itu dikembangkan oleh ilmuwan Prancis bernama Emile Borel pada tahun 1921 di sini untuk memenangkan persaingan dalam usaha yang digelutinya. Kemudian persaingan atau konflik ini dapat terjadi antara dua orang atau sejumlah orang. Jadi maksudnya sejumlah orang itu bisa atau sejumlah kelompok gitu ya. Kemudian contoh-contoh persaingan di sini, kalau di dalam perdagangan itu para pengambil keputusan dia bersaing memperebutkan pasar. Kemudian kalau di dalam peperangan, pasti di sini kan pihak-pihak yang berperang menggunakan pilihan strategi untuk memenangkan peperangan. Sedangkan untuk di bidang politik, ya ini contohnya adalah dua buah partai politik yang bersaing dalam kampanye untuk memperoleh suara terbanyak. Berikut ada ciri-ciri dari suatu permainan. Yang pertama adalah terdapat persaingan kepentingan di antara pemain. Kemudian yang kedua, setiap pemain mempunyai sejumlah pilihan terbatas atau tidak terbatas yang kita sebut sebagai strategi. Tentunya di sini strateginya itu setiap pemain memiliki perbedaan gitu ya, atau strateginya dia akan berbeda. Kemudian yang ketiga, aturan permainan di sini untuk mengatur pilihan-pilihan itu disebutkan satu-satu dan diketahui oleh semua pemain. Kemudian yang keempat, hasil permainan dipengaruhi oleh pilihan yang dibuat oleh semua pemain dan hasil untuk seluruh kombinasi pilihan dari pemain diketahui dan didefinisikan secara numerik. Kemudian kita mengelompokkan di sini teori permainan itu berdasarkan jumlah pemain. Yang pertama adalah permainan dua orang. Jadi di sini artinya ya permainan jumlah pemainnya ada dua gitu ya. Kemudian yang kedua permainan n orang. Nah di sini permainan dengan jumlah pemainnya adalah n orang. Tentunya nanti strategi untuk memenangkan suatu permainan dari dua orang sama dengan n orang akan berbeda. Kemudian berdasarkan jumlah pembayaran, di sini nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama permainan berjumlah 0, yaitu permainan yang jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. Artinya di sini jumlah pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang sama dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pemain yang kalah. Kemudian yang berikutnya, ini ada contohnya dulu. Di sini ada contoh dalam persaingan perebutan jumlah pendengar dua buah radio swasta ABC dan PQR di suatu kota dengan asumsi tidak ada pendengar baru gitu ya. Nah di sini penambahan jumlah pendengar radio ABC misalkan sejumlah 200 orang merupakan kerugian bagi radio PQR karena pendengar radio PQR bersejumlah 200 orang pindah menjadi pendengar radio ABC. Kemudian yang kedua ada permainan berjumlah tidak nol, yaitu permainan dengan total pembayaran dari masing-masing pemain pada akhir suatu permainan tidak sama dengan nol. Mungkin yang akan kita bahas di sini adalah permainan berjumlah nol ya. Jadi yang permainan dengan jumlah tidak nol nggak kita bahas. Kemudian ini ada matrik pembayaran atau matrik payoff. Jadi nanti dalam menentukan strategi mana yang akan kita gunakan gitu ya untuk memenangkan suatu permainan, kita menggunakan yang dinamakan dengan matrik payoff. Jadi matrik payoff itu adalah suatu tabel berbentuk segi 4 yang elemen-elemennya merupakan besarnya nilai pembayaran yang bersesuaian dengan strategi yang digunakan oleh kedua belah pihak. Nah, nanti karena kita membahasnya adalah permainan dengan dua orang, ya, jadi di sini nanti pihak pertamanya kita sebut sebagai pemain baris, sedangkan pihak keduanya kita sebut sebagai pemain kolom.
Nah, ini contoh untuk matrik payoff ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita punya ada pemain pertama. Jadi pemain pertama ini memiliki ada M buah strategi gitu ya. Strateginya 1 sampai M, kemudian pemain kedua memiliki N buah strategi ya, dari 1 sampai N. Kemudian entry-entry dalamnya ini AIJ ini menyatakan berarti nilai pembayaran yang bersesuaian dengan strategi ke I bagi pemain P1 dan strategi ke J bagi pemain P2. Nah, ini contoh matrik pembayaran. Di sini kita punya dua buah permainan. Dua buah pemain, maksudnya di sini pemain pertama adalah perusahaan A, kemudian pemain keduanya adalah perusahaan B. Nah, di sini perusahaan A itu mempunyai dua strategi, yaitu strategi harga murah dan strategi harga mahal. Sedangkan perusahaan B dia memiliki 3 buah strategi, ada strategi harga murah, strategi harga sedang, kemudian ada strategi harga mahal. Kemudian ada angka-angka di sini ya, tengahnya ini. Ada angka 1. 1 ini artinya berarti perusahaan A menggunakan strategi S1 ya. Kemudian nah ini kita bacanya adalah kalau pemain baris kan dia akan memaksimalkan keuntungan, sedangkan pemain kolom itu akan meminimalkan kerugian gitu ya. Jadi nah, ini saya ngasih contoh angka 5 di sini artinya perusahaan A itu akan menerima keuntungan sebesar 5 dengan menggunakan strategi S2 apabila perusahaan B menggunakan strategi S2. Atau bisa juga kita balik gitu ya. Perusahaan B akan menerima kerugian, gitu bacanya, sebesar 5 dengan menggunakan strategi S2 apabila perusahaan B menggunakan strategi S2 juga. Nah, ini ada contoh. Kita ingin membentuk suatu matrik pembayaran. Sini ada permainan 2 orang, yaitu pengusaha A dan pengusaha B yang terjadi persaingan perebutan pasar barang-barang elektronika. Nah, di sini pengusaha A menggunakan 3 media promosi, yaitu melalui televisi, radio, dan surat kabar, sedangkan pengusaha B hanya menggunakan 2 media promosi saja, yaitu televisi dan radio. Berikut ada data-data berdasarkan hasil riset pemasaran ya. Nah, ini data yang pertama. Bila pengusaha A melakukan promosi melalui media televisi dan pengusaha B juga melakukan promosi dengan media televisi, maka pengusaha A akan memperoleh keuntungan 5 juta. Kemudian yang kedua, bila pengusaha A melakukan promosi melalui media radio dan pengusaha B melakukan promosi dengan media televisi, maka pengusaha A akan memperoleh keuntungan 6 juta. Dan seterusnya gitu ya, ini ada 4. Kemudian di halaman berikutnya juga masih ada, kalau nggak salah ya, ini masih ada. Jadi ada 6 buah ini ya. Nah, dari 6 pernyataan yang tadi ini kita bentuk ke dalam suatu matrik pembayaran. Mungkin kita lihat satu-satu dulu. Oh, ini tidak ada yang contohnya, sebentar. Oh ya, sorry. Jadi di sini kita akan membentuk suatu matrik pembayaran ya. Matrik pembayarannya. Jadi kita punya ini pemain atau pengusaha A. Susah. Pengusaha A, atau saya tulis pemain 1 saja gitu ya, susah nulisnya. Ini pemain 1, dia memiliki tadi punya berapa strategi di sini? Pengusaha 1 3 ya, terus pengusaha 2-nya 2.
Jadi saya tulis ini ada televisi, radio, susah ya nulisnya. Surat kabar gitu ya. Kemudian pemain P2 hanya memiliki 2 buah saja gitu ya, yaitu televisi dan radio. T sama R. Nah, ini kita lihat datanya. Yang pertama, pengusaha melakukan promosi melalui media televisi, B-nya juga televisi, maka A akan peroleh keuntungan 5 juta. Berarti di sini kita tulis angka 5 gitu ya. Karena yang A akan untung 5 juta dari B. Kemudian pernyataan yang kedua, bila pengusaha melakukan promosi melalui radio dan B-nya televisi, maka pengusaha akan peroleh keuntungan 6 juta. Tadi radio dan televisi ya. Radio dan televisi berarti ini untung 6 juta si A. Kemudian bila kedua pengusaha tersebut sama-sama menggunakan media radio, maka pengusaha B akan peroleh keuntungan sebesar 2 juta. Nah, di sini yang untung adalah B. Jadi kita bisa tuliskan sama-sama radio karena si A-nya rugi gitu ya, karena yang untung kan si B. Tadi dia untungnya adalah sebesar 2 juta ya si B. Maka si A akan mengalami kerugian. Atau kita tuliskan ini min 2 gitu ya. Artinya pengusaha pengusaha A dia akan rugi 2 juta gitu ya. Kemudian pengusaha B berkeuntungan sebesar 3 juta jika menggunakan radio, si A-nya surat kabar. Surat kabar dan radio berarti si B yang untung ya. Ini min 3. Oke. Kemudian yang berikutnya, bila pengusaha melakukan promosi media surat kabar, B melakukan promosi dengan televisi, maka pengusaha A akan rugi sebesar 5 juta. Berarti ini min 5. Gitu ya. Nah, yang terakhir, bila pengusaha melakukan promosi melalui media televisi dan B pakai radio, maka pengusaha A maupun pengusaha B tidak akan menerima keuntungan ataupun kerugian. Berarti kita dapat ini 0 gitu ya. Nah, ini merupakan matrik pembayarannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke strategi. Jadi ada 2 macam strategi optimum yang kita dapat gunakan untuk menentukan solusi optimum bagi kedua belah pihak yang saling bersaing, yaitu yang pertama ada strategi murni, kemudian yang kedua adalah strategi campuran. Apa sih strategi murni itu gitu ya? Strategi murni itu adalah suatu permainan dengan posisi pilihan terbaiknya bagi setiap pemain dicapai dengan memilih satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal. Nah, artinya di sini nanti kita akan menentukan saddle point gitu ya dari matrik pembayaran. Nah, di sini nanti kita menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris atau pemain pertama dan konsep minimax untuk pemain kolom. Maksimin ini artinya maksimum dari minimum gitu ya. Sedangkan minimax adalah minimum dari maksimum. Berikut ada contoh, misal diberikan suatu matrik pembayaran sebagai berikut. Kemudian ini langkah dengan menggunakan strategi murni adalah kita menentukan nilai yang terkecil pada setiap baris, kemudian tentukan nilai yang terbesar pada setiap kolom. Ya, jadi konsepnya nanti kita maksimin dan minimax gitu ya. Jadi kalau kita lihat pada baris pertama yang nilai yang terkecil
adalah, ini kan 5, min 4, min 2, min 1, ini min 4 berarti ya. Kemudian pada baris kedua 3, 1, min 1, 2, ini min 1. Kemudian yang baris ketiga 2, 3, min 3, min 2, min 3. Ini untuk setiap baris. Kemudian kalau setiap kolomnya kita cari nilai yang terbesar. Kolom pertama 5, 3, 2, yang paling besar adalah 5. Kemudian kolom kedua yang paling besar adalah 3. Kolom ketiga yang paling besar adalah min 1 ya. Kemudian kolom keempat yang paling besar adalah 2. Nah, kemudian nanti dari data-data ini kita pilih nilai maksimum pada baris dan nilai minimum pada kolom. Kita lihat tadi pada barisnya ini berarti kita memilih yang maksimum. Anda lihat di sini. Min 4, min 1, min 3. Yang maksimumnya adalah min 1 gitu ya. Ini adalah yang paling maksimum. Kemudian pada yang tadi yang kolom itu kita lihat kita memilih yang minimum dari 5, 3, min 1, 2. Yang paling minimum adalah kalau kita lihat di sini dia adalah min 1 ya. Ini yang minimum. Kemudian kita lihat di sini angkanya. Jadi tadi ini yang min 1 yang di sini ini jadi minimax ya. Ya, jadi minimum dari maksimum. Dari minimum kita ambil yang maksimum gitu ya. Kemudian yang bawahnya ini adalah maksimin. Ya, jadi dari maksimum kita ambil yang minimum. Nah, di sini untuk menggunakan strategi murni artinya kita lihat minimax sama maksiminnya sama tidak. Kalau sama, maka kita dapatkan strategi optimumnya. Jadi artinya apa? Permainan ini akan optimum dimenangkan dan juga jadi artinya kalau pemain P1 itu menggunakan strategi kedua, dia akan artinya dia akan memaksimalkan keuntungannya gitu ya. Sedangkan kalau pemain P2-nya menggunakan strategi ketiga, dia akan meminimumkan kekalahannya. Nah, ini tadi contohnya ya. Nah, berikutnya ada contoh. Silakan, ada yang mau mencoba. Tentukan maksimin dan minimax dari matriks payoff berikut. Oke, karena kemudian ditentukan maksimin dan minimaxnya. Oke, sudah dapat ya. Minimaxnya adalah min 2, sedangkan maksiminnya adalah 2. Nah, di sini kita lihat nilainya tidak sama ya antara minimax dan maksimin. Jadi kalau artinya tidak sama, kita tidak bisa mendapatkan suatu solusi optimum di sini. Ya, jadi pada permainan yang seperti ini, kita tidak bisa mendapatkan solusi optimum dengan menggunakan strategi murni. Mungkin nanti kita bisa gunakan strategi campuran gitu ya untuk mendapatkan suatu solusi optimum. Jadi nanti kalau yang campuran tuh artinya bisa seperti ini gitu ya. Pemain satu misalnya bisa menggunakan 50%-nya strategi pertama, kemudian ditambahkan 50% strategi ketiga. Kemudian pemain 2 dia bisa
akan optimum dengan menggunakan misalnya 30%-nya dari strategi ke-1 dan 70% strategi kedua, gitu ya. Ya, ini masih sekarang Anda tentukan maksimin dan minimaxnya juga. Apakah sama? Maksiminnya berapa ini? Maksiminnya adalah min 2, sedangkan minimaxnya adalah 3. Nah, ini juga kita lihat tidak sama gitu ya. Maka kita tidak bisa menggunakan strategi murni untuk mendapatkan solusi optimal di sini. Ya, berikutnya kita masuk ke strategi campuran. Jadi nanti di sini strategi campuran itu dilakukan apabila strategi murni yang kita gunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan. Jadi belum mendapatkan solusi optimal di sini ya. Nah, dalam strategi ini nanti seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran strategi, lebih dari satu strategi ya, untuk mendapatkan hasil optimal. Nah, berikut ada contoh. Di sini saya punya matrik pembayaran. Untuk perusahaan A, dia memiliki 3 buah strategi murah, sedang, dan mahal. Kemudian pemain B atau perusahaan B ini dia memiliki 3 strategi juga ya, murah, sedang, dan mahal. Nah, di sini kita gunakan konsep tadi. Kita coba dulu dengan menggunakan strategi murni. Kalau kita lihat ini yang paling minimum ya, ini adalah 2, kemudian ini min 1, ini 1, ini maksimumnya 6, 5, 9. Terus kemudian maksimumnya di sini 2, minimax ya. Sedangkan maksiminnya adalah 5, kan tidak sama gitu ya. Maka kita tidak bisa menggunakan strategi murni. Sekarang kita menggunakan strategi campuran. Ya, ini. Nah, sebelum menggunakan strategi campuran, kita bisa menggunakan aturan dominansi dulu gitu ya. Jadi aturan dominansi ini kita menghapus baris atau kolom gitu ya. Nanti syaratnya seperti apa nanti saya jelaskan. Jadi kita menghapus baris dan kolom di sini tujuannya untuk memperkecil matrik payoff-nya gitu ya. Jadi awalnya kalau misalnya kita punya ini matrik payoff-nya berukuran 3 kali 3, dengan menggunakan aturan dominansi kita bisa memperkecil menjadi ukurannya misalnya 2 kali 3 gitu ya, atau 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, ini berikut aturan dominansinya. Aturan dominansi bagi pemain pertama atau pemain baris di sini dia tentunya tidak sama dengan pemain kolom nantinya ya. Jadi di sini pemain P1 atau pemain baris merupakan pemain yang berusaha untuk memaksimumkan kemenangan. Maka kita menggunakan aturan dominansinya bila terdapat suatu baris dengan semua elemen dari baris tersebut adalah sama dari baris yang lain, maka baris tersebut kita katakan didominansi oleh baris yang tadi gitu ya, sehingga baris tersebut kita bisa hapus. Jadi kalau Anda ingat lagi sini, kalau yang pemain P1 semua elemen dari baris tersebut adalah sama sama atau lebih besar biasanya nih ya, karena dia memaksimumkan ya. Kemudian yang B, untuk aturan dominansi bagi pemain P2 di sini, karena tujuan dari pemain P2 itu adalah
untuk meminimumkan kekalahan atau kerugian, maka aturannya bila terdapat suatu kolom dengan semua elemen dari kolom tersebut adalah sama atau lebih besar ya. Oh ya, sorry, ini lebih besar. Ini kayaknya ada yang kurang ya. Sama atau ini lebih kecil. Jadi kita menghapus yang lebih kecil karena kan tadi tujuannya kita ingin memaksimumkan kemenangan. Jadi yang lebih kecil dari baris yang lainnya kita hapus. Untuk yang pemain P2, bila terdapat suatu kolom yang nilainya sama atau lebih besar, ya. Kenapa yang lebih besar dihapus? Karena kita tujuannya ingin meminimumkan kekalahan. Jadi yang besarnya kita hapus, gitu ya. Nah, aturan ini eliminasi itu bisa kita gunakan lebih dari satu kali ya. Misalnya tadi kita punya matrik pembayarannya ukurannya 3x3, kita bisa hapus satu baris misalnya. Berarti kan akan berkurang ya, kemudian kita hapus satu kolom, berkurang lagi. Kalau bisa masih ada memungkinkan kita menggunakan aturan dominasi, kita lakukan lagi gitu ya, sampai nanti kita dapatkan suatu solusi yang optimum. Nah, ini contohnya. Anda lihat di sini saya menghapus strategi kedua pada perusahaan pertama atau pemain baris ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat nilainya. -1, 2, 4. Kita lihat nilainya lebih kecil dari baris yang pertama ya, strategi pertama ini. Kan -1 kurang dari 2, 2 kurang dari 5, 4 kurang dari 7. Maka kita bisa menghapus yang nilainya kecil gitu ya. Karena yang perusahaan pertama atau pemain baris harus memaksimumkan keuntungan. Jadi yang nilainya kecil kita hapus. Kemudian saya juga menghapus strategi ketiga pada pemain kolom. Kenapa? Kita lihat tadi tujuannya adalah kita ingin meminimumkan kekalahan dari pemain kedua gitu ya. Jadinya kita menghapus yang nilainya suatu kolom yang nilainya lebih besar dari kolom yang lainnya. Jadi 7 lebih besar dari 5, 4 lebih besar dari 2, 9 lebih besar dari 1. Ya, sehingga kita hapus, sehingga kita nanti punya matrik berukurannya 2x2 gitu ya. Untuk pemain pertama punya strategi murah dan mahal saja. Sedangkan untuk perusahaan kedua atau pemain kedua ini dia strategi murah dan harga sedang. Nah, ini setelah kita hapus, jadi kita punya matrik payoff-nya seperti ini. Kemudian ini kalau kita lihat kan masih kalau pakai strategi murni belum bisa juga gitu ya. Karena tidak dapat nilai yang sama antara maksimin dan minimax. Nah, di sini kemudian kita menggunakan suatu probabilitas gitu ya terhadap kemungkinan penggunaan kedua strategi tersebut. Jadi di sini kita membuat, karena perusahaan A itu punya dua strategi, yaitu murah dan mahal. Yang murah kita kasih probabilitas P, sedangkan yang harga mahal kita kasih probabilitasnya 1 min P. Kemudian yang perusahaan B, karena dia punya strateginya juga dua, strategi murah kita kasih probabilitasnya adalah Q, kemudian yang harga sedang kita kasih probabilitasnya adalah 1 min Q. Kemudian dari sini kita membuat suatu persamaan gitu ya. Ya, saya ulangi. Tadi kan kita sudah membentuk suatu matrik payoff yang lebih sederhana ya. Kemudian dari sini kita setelah membuat masing-masing probabilitasnya, kemudian kita tuliskan di sini. Ya, kita meninjau dari perusahaan A. Jika perusahaan B menggunakan strategi S1 atau strategi pertama, maka peluang keuntungan perusahaan A adalah 2P ditambah 6I min P. Ini kita lihat dari ininya ya. Jadi kita ngitungnya gini. Jika
dalam apa namanya? Atau saya tulis di sini. Jadi kalau kita ingin berdasarkan pemain pertama berdasarkan strategi pertama dari perusahaan B, berarti kita punya di sini 2P itu ya ditambah 6 1 min P. Atau kalau kita sederhanakan ini kan 2P ditambah 6 min 6P ya. Ini akan sama dengan 6 min 4P gitu ya. Ini berdasarkan strategi pertama pada B. Kemudian kita juga bisa membuat strategi keduanya pada pemain B-nya gitu ya. Ini untuk kita menyinggungnya pemain satu dulu gitu ya. Ini pemain yang pertama. Kalau yang strategi keduanya berarti kita punya di sini 5P ditambah 1 kali 1 min P. Itu ya, ini akan sama dengan adalah nggak bisa nyorot di sini. Saya tulis di atas saja ya. 5P ditambah 1 min P atau 4P tambah 1 gitu ya. Nah ini hasilnya ya. Kemudian kita juga bisa membuat meninjau dari perusahaan B gitu ya. Tapi nanti dulu kita satu-satu dulu. Nah dari sini kita bisa dapatkan kan tadi 6 min 4P dan 4P tambah 1 gitu ya. Karena kita ingin menentukan strategi optimal untuk pemain pertama gitu ya. Maka ini yang persamaan tadi kita kita buat persamaan seperti ini. 6 min 4P sama dengan 4P tambah 1. Sehingga kita dapatkan P-nya di sini adalah 5/8. Jadi P-nya ini nanti akan menyatakan yang ininya ya. Jadi ini 5/8 di sini nilainya. Nah, kemudian yang 1 min P untuk yang harga mahal berarti 3/8 gitu ya strateginya harusnya. Nah, ini baru yang kita dapatkan yang P dan 1 min P untuk pemain pertama. Kita juga bisa menentukan untuk yang pemain kedua. Di sini kita ingin menentukan key dan 1 min key-nya berapa gitu ya. Nah, kita lihat nanti. Berarti di sini untuk yang saya kasih warna beda dulu. Untuk yang ini persamaannya kita lihat ya, berarti perusahaan B berdasarkan strategi murah dari perusahaan A, maka kita nanti akan dapatkan suatu persamaan 2 key ditambah 5 1 min key gitu ya. Atau sama dengan berarti 2 dikurangi 5 3 key ya, 5 min 3 key. Ini untuk yang kalau perusahaan A menggunakan strategi murah. Kemudian yang berikutnya kalau dia menggunakan strategi yang mahal, maka kita punya persamaannya 6 key ditambah 1 kali 1 min key. Ya. Ini akan sama dengan berarti 6 dikurangi ini adalah 5 key tambah 1. Nanti seperti tadi kita substitusikan atau eliminasi, nanti dapat nilai key-nya gitu ya. Nah ini kita dapatkan di sini key-nya nilainya adalah 0,5 ya. Artinya di sini nanti kita tuliskan ya, di sini 0,5 itu setengah gitu ya. Ini juga setengah. Ya, artinya di sini kita belum mendapatkan nih ya, belum mendapatkan hasil yang optimalnya. Kita baru mendapatkan suatu probabilitasnya dulu di sini. Nah, kemudian untuk menentukan strategi atau strategi optimum untuk pemain pertama tadi ya,
kita dapatkan tadi kan P-nya itu 5/8 ya, atau 0,625. Kemudian kita masukkan, kita substitusikan ke dalam suatu persamaannya. Anda boleh milih salah satu gitu ya. Mau yang ini atau ini. Nanti nilainya akan sama. Jadi ini kita ingin menentukan keuntungan yang diharapkan oleh pemain A, yaitu sama dengan 2 kali 0,625 ditambah 6 kali 0,375. Hasilnya adalah 3,5. Kemudian kita lihat juga untuk yang pemain B. Ya, karena tadi menggunakan strateginya setengah-setengah, maka kita substitusikan ke dalam suatu persamaannya gitu ya. Salah satu saja Anda masukkan. Di sini saya pakai yang atas, 2 kali setengah tambah 5 kali setengah, maka hasilnya adalah 3,5. Nah, kita lihat di sini hasilnya harus sama nanti ya. Jadi artinya kemenangan atau keuntungan yang diperoleh pemain pertama harus sama dengan kerugian yang diterima oleh pemain kedua. Ya, karena ini sama, karena kita kan tadi permainan berjumlah 0 gitu ya. Nah, karena kita udah dapatkan sama di sini artinya kita dapatkan solusi optimumnya. Gitu ya. Jadi solusi optimumnya di sini pemain atau saya tuliskan di sini ya. Jadi solusi optimum untuk kedua pemain di sini berarti yang pemain pertama ini dia menggunakan strategi berapa tadi? Berarti 5/8 strategi ke 1 gitu ya. 5/8 strategi pertama ditambah 0 strategi kedua ditambah 3/8 strategi ketiga gitu ya. Atau bisa dituliskan mungkin dalam bentuk ininya gini, 5/8 0 3/8 karena kan punya 3 strategi ya. Kemudian pemain kedua tadi dia menggunakan strateginya adalah setengah S1 setengah S2 gitu ya. Setengah strategi pertama ditambah setengah strategi kedua, kemudian ditambah 0 strategi ketiga. Kan awalnya kita punya 3 strategi masing-masing ya. Atau bisa dituliskan di sini setengah 0 ya. dengan nilai permainan sini nilai permainannya adalah 3,5 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Atau ada pertanyaan tidak? Jika tidak ada, kita latihan dulu di sini ya. Anda latihan, Anda menentukan strategi optimum untuk pemain P1 dan P2, kemudian nanti Anda tentukan nilai permainannya. Ya, pertama nanti langkahnya seperti tadi ya, Anda gunakan strategi murni dulu. Kalau murni tidak bisa, maka nanti Anda gunakan strategi campuran. Latihan nanti kita diskusikan di WA group ya. Untuk konferensinya saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.